Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun di sini akan mencoba menyampaikan materi yang sudah ada tulisannya yang diterima. Ulun akan berbicara tentang kaifiyatul fahmil hadis, bagaimana cara memahami hadis. Jadi bukan berbicara secara khusus tentang kesimpulan hukum fikihnya, tapi tentang bagaimana cara memahami hadis. Karena ada langkah lanjutan setelah kita melakukan verifikasi, melakukan kajian, melakukan penelaahan, membedakan antara hadis yang bisa dipakai, yang bisa diamalkan dengan hadis yang sakit yang tidak bisa diamalkan. Setelah itu adalah bagaimana cara memahaminya. Nah, di sini ulun ambil contoh kasus hal yang mungkin bagi sebagian orang cukup menarik, yaitu tentang suci dan najisnya air kencing dan kotoran hewan. Ini sebagai contoh kasus suci dan najisnya air kencing dan kotoran hewan. Pertanyaannya adalah, apakah air kencing dan kotoran hewan itu najis hukumnya, atau malah dia suci? Nah, di sini di tulisan yang ulun berikan kebian berataan, ulun sampaikan satu hadis yang pertama dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis jelas sahih muttafaqun alaih, hadis yang tertinggi kesahihannya kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mereka berdua dan yang lain meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menyatakan, qadima unasun min Uqlin aw Hurainah. Beberapa orang, segolongan orang dari kabilah Uql atau Hurainah datang ke Madinah. Fajtawahu al-Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim kota Madinah, kemudian mereka jatuh sakit. Mereka datang ke Madinah ingin belajar Islam. Kemudian mereka tidak tahan dengan iklim di Madinah karena berbeda dengan iklim di negeri mereka. Kemudian mereka jatuh sakit. Kemudian fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk datang ke tempat onta, ke tempat dikumpulkannya onta zakat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima onta zakat. Wa yashrabu min abwaliha wa albaniha. Kemudian memerintahkan mereka untuk meminum air kencingnya dan susunya. Merintahkan mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Fanqalabu falamma sahhu. Mereka pun berangkat, kemudian mereka sembuh. Nah, ternyata mereka berbuat curang. Qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian membunuh orang yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penjaga unta itu. Mereka bunuh. Wastaqun na'am. Mereka kemudian mencuri unta-unta tersebut. Faja'a al-khabar fi awalin nahar. Kemudian kabar itu disampaikan atau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang siang. Fa ba'atsa fi atharihim. Nabi kemudian meminta para sahabat untuk mencari mereka. Falamma raqa'an nahar ji'a bihim. Ketika siang sudah tinggi, artinya ketika sudah tengah hari, mereka didatangkan, artinya mereka telah ditangkap. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum. Kemudian Rasulullah
memerintahkan agar mereka dihukum karena mereka telah membunuh seseorang yang tidak halal darahnya, sekaligus merampok harta zakat lagi, dan itu menunjukkan mereka sedang ingin memerangi Rasulullah SAW dan juga sekaligus memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk memotong kedua tangan dan kaki mereka. Wasumirat a'yunuhum, kemudian mencongkel mata mereka. Ini hukuman yang sangat besar. Wa ulqu fil harrah, kemudian mereka dibuang ke pasir yang panas. Yastasquna fala yusqaun, mereka minta air namun tidak diberi air. Ini hukumannya. Abu Qilabah, rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa kenapa mereka dihukum seperti ini, karena mereka telah mencuri, membunuh kafir setelah beriman, karena mereka awalnya beriman, ingin masuk Islam, tapi kemudian yang mereka melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW, yang itu menunjukkan pengingkaran mereka terhadap Rasul, sehingga mereka dianggap kafir serta merangi Allah dan Rasulnya. Nah, ini hadisnya lengkapnya begitu, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam banyak tempat, dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dan juga oleh para ulama yang lain. Nah, kita tidak akan membahas tentang hukuman itu. Nah, itu persoalan lain. Yang akan kita bahas adalah sisi di sini perintah Nabi SAW, wa ayyashrabu min abwaliha wa albaniha. Dan Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk meminum kencing onta, kencing onta itu dan susunya. Nah, hadisnya jelas sahih ya, sehingga kita tidak perlu mempertanyakan sahihatu hadzal hadis atau hadis ini sahih atau tidak, karena sudah jelas kesahihannya. Nah, sebagian ulama menyatakan hadis ini, kata mereka, menunjukkan sucinya air kencing onta, tidak najis. Mengapa? Karena Nabi SAW memerintahkan orang-orang Urainah untuk meminumnya saat mereka sakit. Seandainya najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan mereka untuk minum air kencing onta. Seandainya najis, tentu Nabi tidak memerintahkan untuk itu. Nah, namun Nabi memerintahkan untuk itu menunjukkan bahwa air kencing onta itu suci. Ini menurut sebagian ulama, dan mereka katakan dikiaskan dari onta ini adalah seluruh hewan yang boleh dimakan dagingnya. Karena onta itu adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka dikiaskan dari itu seluruh hewan. Artinya bukan cuma air kencing onta, tapi juga air kencing kambing, air kencing sapi dan seterusnya. Nah, ini adalah pendapat dari para ulama Malikiyah, para ulama Hanabilah, kemudian sebagian ulama dari Hanafiyah dan Syafi'iyah, dikemukakan juga oleh sebagian ulama An-Nakhai, Al-Auza'i dan Az-Zuhri, ya, di antara para ulama salaf. Mereka juga melandasi atau menguatkan pendapat mereka ini dengan hadis Nabi SAW yang lagi-lagi hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna al-masjid fi marabidil ghanam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Madinah sebelum didirikan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kandang kambing, marabidil ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kandang kambing sebelum Masjid Nabawi didirikan. Hadis sahih muttafaq alaih. Nah, kata mereka ini kembali menunjukkan dan menguatkan sebelumnya bahwa kotoran dan air kencing kambing itu suci. Mengapa? Karena Nabi SAW sholat di tempat, di kandang mereka, dan umumnya kandang kambing itu tidak aman dari air kencing dan kotoran kambing itu. Umumnya begitu. Sehingga kata mereka artinya Nabi SAW kemungkinan sholatnya itu ada air kencing dan kotoran kambing, dan itu menunjukkan sucinya air kencing dan kotoran kambing itu. Kesimpulannya, menurut pendapat ulama yang ulun sebutkan tadi itu, bahwa air kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, jadi mereka batasi begitu, itu suci, tidak najis. Itu suci, tidak najis. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian dengan dua hadis sahih yang jelas-jelas muttafaq alaih? Istilah muttafaq alaih itu artinya disepakati kesahihan hadis tersebut. Dan dalam ilmu mustalah hadis dikatakan kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka itu sudah paling tinggi derajatnya.
Yang lebih tinggi dari itu cuma hadis mutawatir saja. Dan hadis mutawatir itu sangat sedikit. Nah, apakah kemudian ini bisa menjadi landasan bahwa begitulah pendapat satu-satunya yang layak untuk dipegang? Artinya jika ada yang menyelisihi pendapat ini, artinya dia kita anggap sebagai menyelisihi dalil. Nah, gitu. Apakah kalau ada yang menyelisihi pendapat ini, berarti kita katakan dia menyelisihi dalil? Artinya kalau menyelisihi dalil, mardud, tertolak. Ya, karena menyelisihi dalil itu konsekuensinya berat. Bahkan bisa jadi fasik, artinya dia melakukan dosa besar. Bahkan tergantung i'tiqadnya, bisa jadi sampai kafir. Nah, apakah kalau ada yang mengikuti pendapat selain ini berarti dia kita katakan sebagai orang yang menyelisih dalil? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Mari kita lihat, ternyata ada ulama lain yang berpendapat berbeda. Ada ulama lain yang berpendapat berbeda. Para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah umumnya, serta Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dari kalangan Zahiri, mereka menyatakan bahkan seluruh air kencing dan kotoran hewan itu najis. Semua air kencing dan kotoran hewan itu najis, tanpa kecuali. Baik yang boleh dimakan dagingnya maupun tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau kita mendengarkan sampai sebatas ini saja, kemudian membandingkan dengan pendapat yang pertama yang saya sampaikan tadi, maka mungkin kita akan menyimpulkan pendapat kedua ini menyelisihi dalil. Menyelisihi dalil karena jelas-jelas hadis tentang orang-orang dari Urainah dan hadis tentang Nabi sholat di Marabidul Ghanam tadi sudah sangat jelas. Nah, apakah begitu? Mari kita lihat argumentasi mereka. Nah, para ulama yang berada di kelompok kedua ini melandasi pendapatnya dengan beberapa dalil, keumuman dalil, misalnya hadis, kembali lagi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih juga, dan para imam yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis yang sangat masyhur. Qama a'rabiyyun fadala fil masjid. Ada orang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab di luar Madinah, bukan orang kota. Jadi Arab Badui itu tinggalnya dia nomaden. Dia tinggalnya di samping dan ya pakai kemah-kemah gitu. Jadi tidak berumah khusus. Karena orangnya di luar peradaban biasanya tidak terlalu paham adat-adat orang kota. Datang ke Masjid Nabawi, kencing dia. Kencing di Masjid Nabawi. Meskipun saat itu lantainya Masjid Nabawi itu masih tanah ya, bukan marmer dan semisalnya. Fatana walahum nas. Orang-orang yang melihatnya, para sahabat Nabi yang melihatnya ingin mencegahnya, ingin menghentikannya. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada mereka, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Wahariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'. Kemudian setelah itu siramlah bekas air kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa la tub'atu mu'assirin. Karena kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Banyak pelajaran dari hadis ini. Cuma kita karena waktu yang sempit tidak akan membahas dengan yang lebar. Penjelasan di sini adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiram bekas air kencing Arab Badui tadi. Itu menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Seandainya tidak najis, maka biarkan saja. Toh itu tanah juga, nanti kering juga. Kata Nabi SAW, salah satunya dari mereka adalah la yastatiru minal baul. Salah satunya adalah karena dia tidak menjaga diri, ya, tidak melindungi diri dari kencing. Artinya dia tidak beristinja. Dia tidak menghilangkan bekas kencingnya. Kembali lagi ini ancaman bahkan bukti bahwa orang seperti ini disiksa dalam kuburnya. Itu menunjukkan perbuatan tidak membersihkan kencing itu perbuatan dosa. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa dia air kencing itu najis. Dan hadisnya, lagi-lagi hadisnya hadis muttafaqun alaih juga. Jadi hadis yang menyampaikan ini semua hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih. Ternyata mereka menyimpulkan dari dua hadis tadi itu seluruh air kencing, karena sebutkan misalnya al-baul, kencing secara umum, maka air kencing itu semuanya najis. Mau
mau air kencing manusia maupun air kencing hewan sama saja. Ada hadis lain yang menguatkan hal itu. Nabi SAW ingin buang air besar, dan dulu tidak ada tempat khusus, tidak ada wadah khusus, cuma menjauh dari pemukiman. Nah, Nabi kemudian SAW kemudian meminta kepada salah satu sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membawakan beliau 3 buah batu. Ya. Beliau beristinjanya dengan istijmar dengan batu karena air saat itu sangat sulit. Nah, beliau minta 3 buah batu. Abdullah bin Mas'ud ternyata cuma dapat 2 batu. Abdullah bin Mas'ud ternyata cuma dapat 2 batu. Beliau cari-cari tidak ketemu satu batu yang lain. Ketemu kotoran keledai. Ketemu kotoran keledai yang kering. Sudah kering karena hampir membatu. Mengapa? Karena ya satu, ya dilimnya sangat kering, jadi wajar kotorannya menjadi kering. Dibawakanlah 2 buah batu dan 1 kotoran kering tadi itu kepada Nabi SAW. Nabi kemudian mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran tadi. Nabi katakan, "Hadza rijsun." Dalam riwayat yang lain, dia rijsun. Nah, kata para ulama kelompok kedua tadi, rijsun atau rijsun itu maknanya najis. Artinya Nabi SAW mengatakan kotoran keledai itu najis. Lagi-lagi hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lain. Kesimpulannya, pendapat yang kedua menyatakan seluruh air kencing dan kotoran hewan itu najis tanpa kecuali. Lalu bagaimana dengan hadis yang dipakai oleh kelompok pertama tadi? Apakah kelompok kedua ini menolaknya? Jawabannya tidak. Mereka tetap mengamalkan karena hadisnya jelas sahih. Cuma mereka memahami dengan cara yang berbeda. Mereka katakan hadis tentang orang-orang Qurainah yang diperintahkan Nabi untuk minum air kencing onta tadi itu adalah karena mereka sedang sakit. Ada karena mereka sedang sakit, dan orang sakit apalagi tidak ada obat yang lebih baik, diperbolehkan untuk berobat dengan benda yang najis. Nah, itu kata mereka. Artinya air kencing onta itu najis kata mereka, namun Nabi memberikan rukhsah, keringanan, agar mereka bisa minum air kencing onta tersebut. Kemudian tentang sholatnya Nabi di kandang kambing, kata mereka, memang ada kemungkinan kandang kambing itu tidak dibersihkan dari air kencing dan kotoran. Sekaligus juga tetap ada kemungkinan bahwa itu telah dibersihkan. Maka mereka mengambil kemungkinan bahwa itu telah dibersihkan. Artinya mereka mengamalkan 2 hadis tadi itu. Mereka tidak menolaknya, namun mengamalkannya dengan cara berbeda. Mengamalkannya dengan cara berbeda. Pendapat yang kedua ini sebenarnya kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, dibantah juga oleh kelompok pertama. Misalnya mereka katakan kalau kencing orang Arab Badui di Masjid Nabawi tadi itu khusus untuk kencingnya manusia. Khusus untuk kencingnya manusia saja. Artinya kencing yang bukan kencing manusia tidak bisa diambil kesimpulan dari hadis itu. Ya, dan banyak argumentasi yang lain. Kemudian ada pendapat ketiga lagi. Ini yang mungkin lebih jarang mungkin kita dengarkan. Sebagian ulama berpendapat malah sebaliknya, agak ekstrim mungkin bagi kita yang jarang mendengar. Ternyata menurut mereka seluruh air kencing dan kotoran hewan itu suci. Seluruh air kencing dan kotoran hewan itu suci, baik hewan yang boleh dimakan dagingnya maupun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Para ulama yang berpendapat semacam ini diantaranya adalah Imam Dawud Az-Zahiri dan Imam Asy-Sya'bi, salah satu ulama tabi'in. Diriwayatkan juga bahwa ini adalah pendapat dari Imam An-Nakhai, salah satu ulama tabi'in juga, dan Imam Al-Bukhari. Ini pendapat yang ketiga. Seluruh kotoran hewan dan air kencing hewan itu suci. Apa dalil mereka? Apakah kelompok ketiga ini kemudian sudah ada 2 kelompok pertama tadi, berarti kelompok ketiga ini menelisih dalil? Jawabannya lagi-lagi tidak. Mereka melandasi konsep awalnya bahwa seluruh benda itu hukum asalnya suci, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan ada di bumi sebagai rahmat darinya. Para ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwa al-aslu fil asya
al-ibahah wa tahir. Asal dari segala sesuatu itu mubah, termasuk asal segala sesuatu itu suci. Karena telah Allah tunjukkan kepada manusia. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak suci. Artinya kata mereka, kalau tidak ada dalil yang tegas menunjukkan sesuatu itu tidak suci, maka sesuatu itu kembali ke hukum asalnya, yaitu suci berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, lalu bagaimana hadis-hadis yang ada tadi? Mereka katakan hadis Urainah yang ulun sampaikan di awal dan hadis Nabi sholat di Marabiul Ghanam itu menunjukkan tidak najisnya kotoran hewan. Mirip dengan pendapat kelompok pertama, cuma kelompok ketiga ini meluaskan, kiasnya mereka luaskan bahwa ini untuk seluruh hewan, bukan cuma hewan yang boleh dimakan dagingnya, tapi untuk seluruh hewan. Artinya dua hadis itu mereka katakan itu dalil yang jelas menunjukkan bahwa air kencing dan kotoran hewan itu tidak najis. Lalu bagaimana dengan dalil kelompok kedua tadi yang mengatakan seluruhnya najis? Bagaimana dengan dalil orang Arab Badu yang kencing di masjid? Mereka katakan itu air kencing manusia saja. Air kencing manusia mereka katakan memang seluruh ulama sepakat kalau air kencing manusia itu najis. Seluruh ulama. Karena dalilnya memang sangat jelas. Tidak ada celah untuk mengatakan tidak najis. Semuanya najis. Mereka katakan hadis itu cuma berlaku untuk kencing manusia saja. Demikian juga hadis tentang siksa kubur tadi. Hadis tentang siksa kubur itu juga mereka katakan itu karena kencing manusia, bukan kencing hewan. Lalu bagaimana dengan hadis Abdullah bin Mas'ud yang Nabi ingin buang air besar kemudian dapat satu kotoran keledai? Kalau kelompok pertama menggunakan hadis itu, mereka semuanya menggunakan hadis yang sama. Kelompok pertama menggunakan hadis itu mengatakan bahwa itu menunjukkan najisnya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Karena keledai itu tidak boleh dimakan dagingnya. Najisnya kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kelompok kedua mengatakan itu dalil menunjukkan najisnya kotoran hewan secara umum, secara mutlak. Kelompok ketiga mengatakan Nabi hanya mengatakan hadza riksun, hiya rijsun. Nabi tidak mengatakan itu najis. Artinya itu hanya kotor saja, tidak baik untuk istinja, tapi tidak mengatakan itu najis. Sedangkan dua kelompok pertama memang memaknai riksun sama rijsun maknanya najis. Sedangkan kelompok ketiga mengatakan riksun sama rijsun itu bukan najis, cuma memang tidak baik. Sama kayak kita mungkin ingus kan bukan najis, cuma siapa yang mau makan ingus tidak ada, maksudnya gitu. Ini masuk kelompok ketiga. Nah itu selesai ada tiga pendapat ternyata dalam persoalan ini. Dan kembali sebagaimana di awal ulun sampaikan, ulun tidak ingin di sini kita tidak berbicara tentang pendapat mana yang lebih kuat. Insya Allah itu mungkin ada kajiannya tersendiri. Cuma ulun ingin menyampaikan ternyata ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat para ulama itu banyak sekali yang terjadi bukan karena satu pihak menggunakan hadis, satu pihak lain menyelisih hadis. Satu pihak berdalil dengan dalil yang sahih, satu pihak lagi tidak berdalil dengan dalil yang sahih. Ternyata banyak ikhtilaf di kalangan ulama terjadi bukan karena itu. Banyak terjadi ternyata mereka menggunakan hadis yang sama, ayat Al-Quran yang sama, hadis yang sama, namun wajibul istidlalnya mereka menggunakan cara yang berbeda. Cara mereka berdalil dengan hadis-hadis itu berbeda. Dan itu yang menyebabkan ikhtilaf ulama. Itu yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Makanya kita meskipun memang harus memilih salah satu pendapat yang ada dengan entah mungkin dengan mengikuti mazhab tertentu atau mengikuti tarjih tertentu, itu pilihan masing-masing individu kita. Cuma kita memahami bahwa ternyata perbedaan pendapat, artinya ketika kita memilih satu pendapat, mungkin bisa jadi ada pendapat yang lain yang sama-sama mengikuti dalil, cuma cara memahaminya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang belum bisa sampaikan. Belum buka, mungkin menunggu waktu Isya. Belum buka, kalau ada hal-hal yang ingin diperjelas dari apa yang disampaikan maupun apa yang dituliskan di sini. Ini ulun tuliskan, membagikan kebian supaya kalau bermanfaat, kalau yang didengarkan mungkin bisa lupa, dan kalau dituliskan bisa lebih terjadi. Kalau aku minkum, silakan kalau ada yang mau ditanggapi.
Gitu. Bagaimana hukumnya yang mungkin dulu kita sering mengenal bahwa orang mengobati mata dengan air kencingnya sendiri atau yang terbiasa bangun pagi minum air kencing? Minum air kencingnya sendiri. Iya. Pertama dari sisi kenajisan tadi ulun sudah sampaikan, ulama sepakat tentang najisnya air kencing manusia. Ulama sepakat tentang najisnya air kencing manusia. Artinya pembicaranya bukan masalah najis tidaknya, karena tidak ada ikhtilaf setahu ulun. Ikhtilafnya air kencing hewan. Karena hadis-hadis yang tadi semuanya itu sudah mengumpulkan di sini, semuanya itu minimal mereka harus sepakat bahwa air kencing manusia itu najis. Itu dari sisi fikih najisnya. Namun kemudian ada fikih berobat. Ada fikih berobat. Nah, fikih berobat ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang tegas tetap bahwa berobat itu harus dengan yang halal. Ada yang tegas bahwa berobat itu harus dengan yang halal, tidak boleh berobat dengan yang haram. Maka pendapat ini jelas apa yang dilakukan oleh orang tadi itu jelas tidak boleh, haram. Namun sebagian ulama mengatakan, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lain mengatakan bahwa berobat dengan yang haram itu bisa diperbolehkan sebagai rukhsah, sebagai keringanan jika memang tidak ada obat yang lain yang lebih mujarab, yang lebih ampuh berdasarkan penelitian kedokteran. Jadi misalnya menurut penelitian kedokteran kita punya penyakit, sudah berobat dengan berbagai macam jenis obat yang halal tidak sembuh, kita masih ingin berikhtiar, ingin menyembuhkan penyakit kita. Kemudian ada penjelasan dari para ahli kesehatan, harus ahli kesehatan, mengatakan bahwa misalnya dengan berobat dengan air kencing manusia bisa sembuh penyakitnya. Nah, maka berdasarkan rekomendasi dokter tersebut kita bisa mengambil rukhsah dari itu untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, ini salah satu pendapat dari para ulama. Cuma untuk kasus yang ingin sampaikan ini perlu diperjelas dulu. Satu, itu berobat atau aktivitas rutin. Karena berobat itu rukhsah, dan rukhsah itu tidak bisa dirutinkan. Ya, rukhsah itu kayak ini misalnya sholat orang musafir boleh jamak, boleh qasar. Tapi kayak gimana kalau tiap hari dia harus jamak qasar terus misalnya? Kan tidak mungkin. Masa rukhsah terus tiap hari seumur hidupnya? Tidak bisa. Dan demikian juga. Maka sekali-sekali saja. Kalau rutin tiap hari maka jelas itu telah melampaui rukhsah tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, fikih Islam, pendapat para ulama ini, jika dia terkait dengan keahlian tertentu, dia harus berkonsultasi dengan para ahlinya. Misal dalam ilmu kedokteran, dalam kesehatan, fikih Islam menjelaskan tentang bagaimana cara berobat yang diperbolehkan segala macam, jenis obat yang halal, yang haram dijelaskan. Namun tentang apakah ini berkhasiat obat atau tidak masalah, tapi ini jelas sesuatu yang haram. Maka harus benar-benar dari rekomendasi dokter yang Allah. Iya. Kita ini kan sakit biasanya dicek secara medis itu tidak jelas. Kemudian kebanyakan coba-coba. Sedangkan Rasulullah SAW ada satu hadis tapi urut kata cuma kata sabda beliau bahwa apabila tepat mengenai penyakitnya maka timbullah kesembuhannya. Jadi kalau di dunia kedokteran itu kan ada riset empiris, seperti kayak dokter di Jepang itu kan dia meriset itu selama 30 tahun dari 300.000 pasien. Nah kita ini kan kebanyakan itu mohon maaf kadang-kadang penyakit itu medis tapi lebih cenderung kepada non medis, misalnya ke dukun kemana atau coba-coba apa, seperti misalnya mohon maaf umumnya kan kalau ada penyakit seperti usia 40 sampai 40 ke atas itu ada lutut apa ya, seperti kayak sakit-sakitan kan. Lalu dianjurkan makan buah kolang-kaling, sementara risetnya belum ada secara empiris mengatakan seperti itu. Nah ini bagaimana keumuman yang kita dapatkan di masyarakat muslim ini, cara berobat itu edukasinya bagaimana yang baik gitu, pertama dari memang Nabi SAW bersabda, likul lida'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya.
Fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi'idznillah. Jika sesuai obat dengan penyakitnya maka akan sembuh dengan izin Allah. Cuma ujungnya tetap ya, akidah kita mengatakan harus bi'idznillah. Harus bi'idznillah. Makanya para ulama dalam persoalan akidah menyatakan sebagaimana dikatakan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah SWT, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika saya sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Jadi penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan obat itu hanya wasilah. Dan obat itu kalau nyambung tadi, kalau kebetulan pas, kalau pas maka dia bisa menyembuhkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Secara i'tiqad harus yakin dulu bi'idznillah. Kemudian juga kita memahami berdasarkan pengalaman semua orang bahwa untuk satu penyakit kadang-kadang bisa beda obatnya. Bahkan maksudnya satu orang mungkin sakit kulit disumbangkan dengan satu cara tertentu tidak sembuh, sedangkan pada orang lain bisa sembuh. Sehingga memang sebagaimana saya dikatakan tadi, fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi'idznillah. Jika sesuai pada orang tersebut, penyakit orang tersebut dengan obatnya maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sembuh maka dua kemungkinan, memang Allah tidak izinkan, Allah ingin masih mengujinya dengan sakit, atau yang kedua memang obatnya belum tepat untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Itu secara umum prinsipnya. Kemudian tentang obat, para ulama mayoritas tidak membatasi obat-obat itu dengan obat-obat yang disebutkan Nabi secara khusus. Para ulama tidak membatasi bahwa obat yang boleh dikonsumsi umat Islam adalah hanya obat yang disebutkan oleh Nabi secara khusus. Ya misalnya madu, dan segala macam. Meskipun itu berkhasiat, tapi para ulama tidak mengatakan hanya boleh dengan itu, tidak boleh dengan yang lain. Mereka mengatakan obat itu boleh apa saja, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya ya seharusnya halal dan segala macam. Dan terbukti menurut para ahli kesehatan memang bisa menyembuhkan. Artinya ada khasiat menyembuhkan. Itu prinsipnya sebenarnya. Lalu bagaimana ketika masyarakat kita coba-coba? Ini mungkin masalahnya bisa jadi satu otoritas. Kita ini punya kelemahan otoritas ini. Semua orang berhak berfatwa dalam agama. Padahal yang berfatwa itu harusnya cuma orang yang punya kapasitas sebagai mufti. Semua orang berhak bicara masalah kedokteran. Padahal untuk sekedar jadi dokter umum saja kuliahnya lama sekali, apalagi jadi dokter spesialis. Intinya semua kita seakan-akan merasa sebagai ahli semua persoalan. Padahal masing-masing kita mungkin ahli di satu persoalan, tapi tidak ahli di persoalan yang lain. Ada yang ahli di bidang teknik, tapi tidak ahli agama. Ada yang ngerti fikih, tapi tidak bisa berdokteran, segala macam. Maka persoalan tugas kita yang pertama adalah mengembalikan semua ke yang memang memiliki otoritas. Artinya, kalau bicara penyakit ke dokter. Kalau ternyata kita kurang percaya dengan satu dokter, bisa minta informasi dari dokter yang lain, tapi tetap dari orang yang ahli. Sebagaimana juga kalau kita mungkin agak kurang seret dengan fatwa satu orang mufti, kita bertanya bukan ke orang awam, tapi ke mufti yang lain. Nah, jadi dokter ke dokter. Jika kemudian ada memang rekomendasi dari sebagian dokter atau ahli kesehatan bahwa ini berkhasiat, boleh kita praktekkan, meskipun belum tentu, kembali lagi belum tentu sembuh. Namun kalau cuma desas-desus, tidak jelas, yang merekomendasikan tidak jelas, maka kita harus cek lagi apakah memang ini ada penjelasannya menurut dari sisi kedokteran, atau memang cuma mitos kan. Alhamdulillah kita mungkin sudah ada tayangan-tayangan di TV, di internet tentang mitos-mitos seputar kedokteran kan, seputar kesehatan. Nah kita bisa lihat itu, apakah memang dia punya landasan ilmiah atau tidak. Yang jelas kembali lagi, semua persoalan harus dikembalikan ke orang-orang yang memang memiliki otoritas keilmuan. Berbicara fisika, maka yang layak bicara orang yang memang pernah belajar fisika. Berbicara kedokteran, maka orang yang pernah belajar kedokteran. Berbicara fikih, orang yang pernah belajar fikih. Berbicara ini harus orang yang memang pernah belajar dan mendalami persoalan itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Misalnya gitu ya. Kalau makan gordek atau makan paramek, itu cuma orang ke kepala udah rata-rata sembuh. Nah itu yang menyembuhkan paramek itu, ini sebagian dari budaya. Kalau yang menyembuhkan paramek itu kita syirik.
Kemudian bahwa tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Tapi kalimat itu kadang-kadang maaf batas lisan. Padahal kalimat itu kadang-kadang meremehkan orang ahli gitu. Ahli dengan kalimat itu gitu. Misalnya begini, kalau kita kalimatnya itu tidak ada yang memberikan manfaat kecuali izin Allah. Kita seorang racun ke dia. Tuh, kalau kamu benar-benar kalimat kamu itu benar-benar kamu tidak ada memberikan manfaat mudarat, ini minum racun. Apa kira-kira ucapan lisannya itu sesuai dengan apa yang diingat? Nah, ini kadang-kadang Ustaz, mohon maaf ya, kalimat yang seperti itu dengan orang ahli itu kadang diremehkan orang yang ahli-ahli seperti itu. Misalnya kedokteran dinafikan seperti kayak pasrah, tawakal, apa segala macam. Nah, ini bagaimana Ustaz? Iya, pertama hukum berobat para ulama berbeda pendapat, tapi banyak yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Jadi dianjurkan berobat kalau sakit. Kemudian pertama tentang tentang yang menyembuhkan, yang memberikan manfaat, memberikan mafsadah itu Allah Subhanahu wa taala, itu kan i'tiqad kita. Itu i'tiqad kita, disebutkan dalam banyak kitab yang menjadi rujukan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam akidah Tahawiyah disebutkan begitu. Cuma itu tidak berarti tidak seperti kalangan Jabariyah. Kemudian dia yang memberikan manfaat mudarat Allah juga, maka kita diam saja. Yang memberikan rezeki kan Allah juga, Allah Ar-Razzaq. Maka kemudian kita tidak usah bekerja, tidak usah mencari penghasilan. Allah yang memberikan ilmu. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, kata para malaikat. Tidak masuk engkau, tidak ada ilmu pada kami kecuali engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama segala macam. Apa kemudian kita tidak belajar? Jawabannya tidak. Pemahaman seperti itu tidak benar. Kita diperbolehkan, dianjurkan bahkan untuk mencari sebab dari kemaslahatan kita. Misalnya kalau kita sakit, kita diminta untuk berobat. Kalau kita ingin punya kehidupan yang layak secara ekonomi, kita diminta untuk bekerja. Kalau kita ingin berilmu, maka kita harus belajar. Semuanya itu mencari sebab itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa yang memberikan rezeki, yang memberikan ilmu, yang memberikan maslahat mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan. Dua-duanya tidak bertentangan. Nah, mempertentangkan ini yang salah sebenarnya. Mempertentangkan ini yang salah sebenarnya. Jadi misalnya kita berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, itu keyakinan kita. Sebagaimana jelas ya, wajib sekali dinyatakan oleh Nabi Ibrahim, disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah yang menyembuhkanku. Namun sekaligus itu tidak membuat kita kemudian tidak mau berobat. Karena berobat itu juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan tadi, sebagaimana yang disampaikan tadi, likulli da'in dawa. Setiap obat, setiap penyakit itu ada obatnya. Artinya kita di sana diindikasikan oleh Rasulullah SAW untuk berobat. Demikian juga dalam ayat tadi, bahkan hadis Qurainah tadi itu, ketika mereka sakit, Nabi memerintahkan mereka untuk berobat. Ayyashrabu abwalahum wa albanahum. Memerintahkan mereka untuk meminum kencing dan susu unta tersebut. Jadi perintah untuk berobat dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah itu tidak bertentangan, bahkan harus saling terkait mengkait. Yang salah, satu dia mengambil sebab tapi tidak berkeyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan. Padahal kita kalau mendoakan orang kan syafa'akallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Artinya Allah yang menyembuhkan. Itu salah. Ketika kita meyakini bahwa yang menyembuhkan itu benar-benar obat itu, bukan Allah. Meskipun apakah itu syirik atau tidak, itu nanti tergantung kadarnya, tergantung kadar dia. Kalau dia benar-benar menafikan Allah, sama sekali dia buang Allah, maka memang bisa jatuh pada kekafiran atau kesyirikan. Tapi kalau tidak sampai. Cuma salah memang tetap keyakinan bahwa tidak perlu mengambil sebab yang ada. Kalau Allah mau sembuhkan, maka sembuh. Mengapa salah? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui lisan Rasulnya yang memerintahkan untuk berobat. Artinya dia
dalam tanda petik menolak yang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, menolak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kembali kalau bicara obat, maka memang kembali ke yang punya otoritas. Siapa yang berhak menjelaskan tentang dunia perobatan, yang mereka yang kita ikuti. Allahu a'lam. Ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik mengatakan kita diperintahkan Nabi untuk membasuhnya sab'a marrat, ihdahunna biturab, 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kata beliau itu cuma ta'abudi, ibadah saja, menaati Allah dan Rasulnya, tapi sebenarnya tidak najis. Itu kata Imam Malik. Jadi itu saja dia ikhtilaf. Tapi memang kembali memang mayoritas ulama mengatakan air liur anjing itu najis dan kotorannya juga najis. Maksud ulama begitu. Cuma kalau bicara ada pendapat, tetap memang ada yang mengatakan tidak najis. Allah Taala. Ini jadi berkembang saat ini kayaknya berkembang. Mungkin aman gitu. Kalau babi sepakat sudah seluruh tubuhnya itu najis. Haram. Nah, ini ada satu, saya pernah dengar satu ulama, cuma dagingnya sama darahnya aja. Nah, sedangkan kita mohon maaf, hampir di sekeliling kita ini Ustaz, yang dipakai itu, dan saya langsung ke teman, itu bahan kuas, itu dari, mohon maaf, katanya dari bulu babi, dan itu diekspor kemarin dari Cina, itu setiap bulannya 2 kontainer Ustaz. Kita di Banjarmasin ini, jadi rata-rata mohon maaf, masjid musola rumah kita ini proyektor atau segala macam ini, mohon maaf ini. Iya. Bagaimana nih Ustaz? Dan itu di majalah Hidayatullah juga dikupas kemarin 2009. Ada dikupas mulai dari kulitnya, bumbunya semua sampai eyeshadow itu sampai semua. Ya ada sisi, ada mungkin kita bisa lihat dari berbagai sisi. Satu sisi kenajisannya, satu hal. Meskipun mayoritas ulama setahun, bahkan ulama Zahiriyah menajiskan semuanya, termasuk rambutnya, termasuk rambut dari babi itu. Jadi bukan cuma kulit dan dagingnya saja. Kenapa dimaksudkan dari termasuk Zahiriyah? Karena biasanya pendapat yang disebutkan bahwa yang menajis yang haram cuma daging babi saja, sedangkan yang lain tidak haram dari babi itu. Biasanya disebutkan kepada ulama Zahiriyah. Nah, setahu yang pernah dibaca, memang sebenarnya mereka juga berpendapat seluruh babi itu, bukan cuma dagingnya najis. Tapi di satu sisi yang lain memang ini mungkin jika benar informasinya, karena validitas informasi kan sangat penting. Jika benar informasi bahwa itu dari babi, maka ini tugas kaum muslimin untuk ya selain mungkin boykot-boykotan juga memberikan alternatif produk, karena sebagian orang tidak terlalu tertarik dengan boykot-boykotan karena mereka tidak mau ambil pusing. Ya yang dijual cuma yang ada itu ya beli saja. Nah, maka tugas kaum muslimin mungkin sebagian kita perlu mengupayakan membuat produk-produk yang jelas halalnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu terakhir dari ulun karena sudah masuk waktu Aisyah. Mohon maaf segala kesalahan. Semoga yang kita pelajari hari